Jadi Anda bayangkan, 7 bulan Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub. Itu seluruh Madinah iri sama Abu Ayyub. Kalau perang, Abu Ayyub bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa Nabi ada di situ. Jadi ketika perang, biasanya Nabi bawa bendera putih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa pemimpin perangnya ada di situ. Nah, itu kerjanya Abu Ayyub megangi bendera Nabi SAW. Ketika Nabi wafat, Abu Ayyub sudah berusia 80 tahun. Ketika sudah berusia 80 tahun, ya kira-kira seumur dengan Pak Haji gitu ya. 80 tahun kemudian ada di situ, tiba-tiba kemudian Abu Ayyub mendengar Muawiyah anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah, pengen pergi ke kota Konstantinopel, pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Abu Ayyub bilang, anak muda, bapak mau ikut. Yazid bilang, kenapa bapak mau ikut? Saya mau ikut berjihad. Yazid bilang, sudahlah pak, bapak nggak usah ikut lagi pak. Biar kami saja yang muda-muda ini pak. Nanti kalau bapak ikut, bapak nambah beban. Enggak, bapak mau ikut. Kenapa bapak ini maksa-maksa betul mau ikut? Lalu Abu Ayyub bilang, saya punya janji kepada Rasulullah SAW yang belum saya tunaikan. Maka saya pengen menunaikan janji saya pada Rasulullah SAW. Lalu kemudian janjinya apa pak? Rahasia. Pokoknya saya mau ikut. Dibawalah Abu Ayyub, di tengah jalan Abu Ayyub sekarat. Ketika sekarat, Abu Ayyub bilang pada Yazid, mayat bapak nanti kalau sudah meninggal jangan dimakamkan dimanapun, bapak tidak ridho. Tapi ini adalah wasiat terakhir bapak, mayat bapak tolong naikkan ke atas kuda yang paling kuat dan yang paling cepat yang kamu mampu, maka larikan kuda itu ke tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, makamkan mayat bapak di sana supaya tunai janji bapak pada Rasulullah SAW. Apa janji bapak? Aku pernah berdoa di depan Rasulullah SAW, ya Rasul, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan-pasukan yang kelak menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengaminkan. Maka kemudian mayatnya Abu Ayyub dibawa ke situ, dimakamkan di depan tembok Konstantinopel sebagai janjinya pada Rasulullah SAW. Pasukan Yazid kalah total. Berikutnya kemudian Maslamah bin Abdul Malik pada tahun 717 bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, pengen menaklukkan Konstantinopel, nggak mampu juga, kalah total juga. Berikutnya Harun al-Rasyid, Bayezid, Murad, mereka semua mencoba menaklukkan Konstantinopel, tetap nggak bisa juga. Lah kenapa? Konstantinopel adalah tempat yang sangat kuat sekali. Lihat peta pelajaran geografi. Di mana ini? Di mana ini? Oh, di dunia. Ini pasti jawaban anak IPS ini, betul ya? Alhamdulillah. Ini di mana ini? Konstantinopel. Iya, karena kita lagi bicara Konstantinopel. Lihat kota ini. Kota ini di tengahnya ada selat. Betul begitu? Ah, ini selat namanya Selat Bosforus. Selat Bosforus itu membedakan antara Asia dan Eropa. Sebelah sini, nah ini sebelah sini, ini namanya Eropa. Sebelah sini namanya Asia. Bedanya apa? Selat Bosforus, Selat Dardanel. Itu aja bedanya. Jadi kalau seandainya sebelah sini sudah Asia, sebelah sini Eropa, maka Konstantinopel itu terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. Satu-satunya kota yang terletak di antara Asia dan Eropa sampai sekarang adalah kota Konstantinopel. Kalau di zoom in kira-kira begini. Nah, ini kotanya. Bentuknya kayak segitiga, di bawahnya lautan, atasnya kemudian lautan, teluk, sebelah kanannya juga lautan, sebelah kiri, sebelah baratnya satu-satunya berbatasan dengan daratan. Dan orang-orang bicara, inilah kota paling indah di dunia. Lah kenapa? Karena langit di Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota lain, kata mereka. Nah, ini yang nggak tertaklukkan Bapak Ibu sekalian, namanya Konstantinopel. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga, lalu kemudian dipagari oleh kemudian pagar-pagar yang sangat kuat semuanya. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini fotonya dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Berapa umurnya kalau lihat daripada mukanya? Berapa kira-kira? 50, salah. Berapa umurnya? Lihat gambarnya. 30-an, salah. 40, salah. Berapa bu? Hah? 60, salah. 70, salah. Umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel, sekaligus ketika dia digambar dengan gambar ini, umurnya 21 tahun.